wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Firmansyah dari kelas Manajemen Pemasaran 2023. Di sini saya akan membahas mengenai kesimpulan setelah saya mempelajari materi manajemen pemasaran selama 1 semester. Yuk simak selanjutnya. Mata kuliah manajemen pemasaran adalah mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, di mana mata kuliah ini banyak sekali mengajarkan dan memberikan wawasan bagaimana aktivitas pemasaran dilaksanakan. Kemudian pada mata kuliah ini pun mensajikan pokok pembahasan seperti konsep-konsep dasar pemasaran, analisis pasar, pesaing dan pelanggan, serta alat-alat pemasaran seperti produk, harga, saluran pemasaran, dan komunikasi pemasaran. Dengan adanya pembelajaran tersebut, maka mahasiswa ataupun siapa saja yang mempelajarinya dan mempraktekannya tentang manajemen pemasaran ini adalah di mana kita bisa terapkan dalam kehidupan dunia bisnis untuk melirik dan mengenali lebih jauh. Terdapat pembahasan pada mata kuliah manajemen pemasaran ini diantaranya sebagai berikut. Adapun pembahasan pertama yang akan saya bahas mengenai apa itu yang dimaksud dengan manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran ini adalah suatu proses analisis atau kegiatan perencanaan dan kontrol yang disusun untuk tujuan atau visi dari perusahaan. Dengan demikian, pemasaran ini juga adalah suatu kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan lalu menentukan harga dan mempromosikan serta mendistribusikan barang-barang dan jasa untuk memuaskan keinginan konsumen. Dengan demikian, adapun pentingnya pemasaran saat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, di mana telah menimbulkan persaingan yang sangat sengit di antara pemasok barang-barang dan jasa. Karena tantangan bagi pemasaran yaitu di mana persediaan barang yang tersisa atau kapasitas yang menganggur merupakan masalah berat dalam persaingan. Lalu yang kedua, persaingan yang semakin ketat, di mana pemasok barang dan jasa ini menyebabkan terjadinya kekhawatiran dalam mengembangkan bisnisnya yang tidak berjalan secara efektif. Dan yang ketiga, timbulnya kesamaan akan barang atau jasa yang bersaing dalam industri membuat konsumen susah membedakan produk yang real ataupun fake. Manajemen pemasaran ini pun mempelajari mengenai adanya beberapa konsep seperti berikut ini. Konsep produksi, yaitu di mana konsumen hanya akan membeli produk yang murah dan gampang didapat. Konsep penjualan, yaitu di mana berorientasi pada tingkat penjualan seperti konsumen harus dipengaruhi dengan fokus pada perbaikan teknik penjualan dan promosi. Konsep pemasaran, yaitu konsumen hanya membeli produk yang sesuai dengan kebutuhan atau kepuasan dengan pemahaman perilaku konsumen secara menyeluruh. Dengan demikian, saya akan membahas mengenai konsep 4P dan 7P yang disebut yaitu dengan marketing mix. Seperti yang kita ketahui, marketing mix sendiri adalah variabel pemasaran yang digabungkan dan dikendalikan oleh perusahaan yang mana nantinya untuk menghasilkan respon yang diinginkan dari target market, ataupun strategi yang digunakan oleh perusahaan dalam mempromosikan jasa atau produk yang mereka jual di pasar. Kemudian 4P ini pula memiliki istilah konsep produk, price, place, dan promotion. Namun seiringnya dengan perkembangan strategi, dengan ini diperluas sehingga menjadi 7P, yaitu dengan people, process, physical, evidence. Lalu selanjutnya saya akan membahas analisis pasar dan perilaku konsumen. Apa sih itu analisis pasar? Analisis pasar sendiri adalah studi komprehensif tentang pasar tertentu dalam suatu industri, termasuk pemeriksaan berbagai komponennya seperti ukuran pasar, faktor kunci keberhasilan, distribusi, saluran, target audience, dan tingkat pertumbuhan ataupun serta tren pasar. Ada pula tujuan analisis pasar sendiri adalah untuk mengevaluasi dan memahami kondisi pasar, tren, dan persaingan untuk membuat keputusan bisnis yang tepat. Dengan demikian, ada pula metode analisis pasar sebagai berikut. Yang pertama adalah survei. Survei sendiri adalah alat yang banyak digunakan untuk menganalisis pasar, seperti perusahaan dapat mengirimkan pertanyaan kepada audiens target mereka melalui berbagai metode seperti
email, tatap muka, surat online, dan survei telepon, di mana untuk mengumpulkan informasi tentang selera, preferensi, dan pendapat dari mereka. Lalu yang kedua adalah uji coba lapangan, di mana uji coba lapangan ini bertujuan untuk perusahaan mengambil sekelompok produk lalu mengujinya di area tertentu. Kemudian mengamati reaksi konsumen dan memahami perilaku pasar terhadap produk mereka. Uji coba lapangan ini pun bisa sangat mahal loh dibandingkan dengan alat analisis pasar lainnya. Kemudian yang ketiga adalah tentang media sosial. Dengan kita menggunakan metode analisis seperti platform media sosial, contohnya yaitu Instagram dan TikTok, di mana itu sangat memberi peluang perusahaan untuk terlibat dengan audiens target mereka sendiri, melalui seperti bertanya perseptif luas dengan preferensi, kepuasan, dan pendapat pelanggan mereka. Ada pula pembahasan mengenai perilaku konsumen. Perilaku konsumen sendiri adalah bertujuan untuk membahas atau mempelajari tentang konsumen dan mengetahui bagaimana mereka dalam melakukan pembelian produk baik berupa barang maupun jasa. Kemudian, ada pula faktor yang mempengaruhi konsumen itu sendiri sebagai berikut. Faktor pertama yang mempengaruhi perilaku seorang konsumen adalah faktor sosial. Status sosial konsumen ini sendiri akan berhubungan dengan kondisi finansial yang mempengaruhi daya beli konsumen tersebut. Faktor yang kedua adalah faktor budaya. Latar belakang budaya seorang konsumen akan mempengaruhi perilaku atau sikap mereka terhadap penawaran suatu produk. Misalnya saja seperti bagi masyarakat yang beragama Islam, tentu ia akan menunjukkan sikap positif saat ditawarkan produk hijab karena mereka akan memakai hijab untuk menunjang aktivitas dalam keseharian mereka. Lalu kemudian yang ketiga adalah faktor psikologis konsumen itu sendiri. Nah, faktor ini bisa berupaya seperti gaya hidup loh. Jadi di mana seseorang yang punya gaya hidup mewah tentu lebih mudah berbelanja, dan adapun produk yang ditawarkan jika dirasa menarik maka berapapun harganya pasti akan ia membelinya. Lalu saya akan membahas promosi dan strategi komunikasi. Definisi promosi dan strategi komunikasi pemasaran itu sendiri adalah upaya yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang mana promosi sendiri bertujuan untuk memperkenalkan produk atau layanan perusahaan kepada konsumen dan meningkatkan merek seperti berupa iklan, promosi penjualan, sponsor, dan kegiatan pemasaran lainnya. Kemudian, adapun strategi komunikasi pemasaran di sisi lain adalah rencana yang dibuat untuk mengkomunikasikan pesan pemasaran perusahaan kepada target pasar yang ditujunya. Manfaat adanya promosi itu sendiri adalah yang pertama, untuk memahami karakteristik produk atau jasa yang mana sebelum merancang promosi tersebut. Perusahaan harus perlu memahami produk atau jasa yang ditawarkan itu sendiri, seperti keunggulan, kekurangan, manfaat, dan keunikan produk dan jasa tersebut. Yang kedua adalah menentukan tujuan promosi, di mana setelah memahami karakteristik produk maupun jasa perusahaan, harus pula menentukan tujuan promosi yang ingin dicapai seperti meningkatkan penjualan, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan kesadaran merek. Lalu saya akan membahas inovasi dan manajemen produk baru. Inovasi dan manajemen produk baru adalah topik yang berkaitan dengan pengembangan produk baru untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan serta untuk menjaga relevansi bisnis di pasar yang terus berubah. Kemudian, dengan begitu mengapa diperlukan adanya inovasi produk? Inovasi produk sangat penting di mana untuk mempertahankan daya saing perusahaan dan mengatasi persaingan dengan pesaing di pasar. Dengan begitu, melakukan inovasi pada perusahaan dapat menghasilkan produk yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen. Lalu saya akan membahas strategi produk dan pengembangan produk. Mengapa perlu adanya strategi produk dan pengembangan produk? Nah, seperti yang kita ketahui, strategi produk itu sendiri merupakan sebuah aspek atau dokumen yang wajib untuk dimiliki setiap perusahaan. Dengan demikian, sebab di era modern ini diperlukan agar perusahaan bisa menciptakan produk yang berkualitas bagi target audiensnya itu sendiri. Dengan demikian, selanjutnya adalah strategi dalam pengembangan produk itu sendiri sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan produk yang sudah ada.
Strategi ini dilakukan dengan cara membuat produk baru dari produk lama yang sudah ada sebelumnya, lalu dimodifikasi dan disesuaikan dengan keinginan di pasar. Lalu yang kedua, untuk meningkatkan nilai produk. Biasanya, alasan pelanggan dalam membeli sebuah produk adalah karena nilai yang akan mereka terima dari produk tersebut. Dengan begitu, perusahaan juga perlu memperkuat lagi nilai produk dengan cara menawarkan fitur premium, meningkatkan kualitas produk, dan juga dukungan pelanggan. Dan yang ketiga adalah untuk mencapai sasaran pasar baru. Dengan kita menjual beberapa jenis produk di pasar yang berbeda, merupakan salah satu strategi loh dalam pengembangan produk kita, di mana kita bisa menjual produk di pasar yang berbeda dan juga dapat mengubah target pasar nantinya. Selanjutnya, materi analisis pesaing. Definisi dari analisis pesaing ini adalah di mana suatu proses yang dilakukan perusahaan untuk memahami kekuatan dan kelemahan pesaing-pesaing mereka di pasar. Dengan analisis ini, pesaing biasanya dilakukan dalam rangka pengembangan strategi pemasaran perusahaan guna dapat bersaing secara efektif dan efisien dengan pesaing di pasar. Adapun manfaat menganalisa perilaku pesaing antara lain. Yang pertama, untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan pesaing. Yang kedua, untuk memahami tren yang ada di pasar saat ini. Dan yang ketiga adalah guna untuk mengetahui ancaman yang mungkin sedang terjadi. Pemasaran digital dan e-commerce. Pemasaran digital dan e-commerce ini adalah di mana efektivitasnya dalam menjangkau target atau audiens yang lebih spesifik. Kemudian pemasaran digital dan e-commerce ini bertujuan untuk memudahkan dalam mengukur hasil pemasaran digital yang lebih fleksibilitas dalam mengadaptasi perubahan pasar. Namun, ada juga beberapa kekurangannya seperti kurangnya interaksi langsung dengan konsumen dan risiko keamanan data. Dalam praktiknya, hampir semua jenis produk dan layanan bisa memanfaatkan pemasaran digital dan e-commerce. Namun, penting untuk mempertimbangkan target audience, karakteristik produk atau layanan, dan beberapa produsen yang telah menggunakan pemasaran digital secara efektif di Indonesia, antara lain Gojek, Tokopedia, dan Bukalapak. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.